Hujan turun deras. Malam itu, petir menyambar-nyambar di atas langit desa Sukamulya, sebuah desa kecil di lereng perbukitan. Di dalam rumah kayu sederhana, Fauzan, bocah berusia 12 tahun, memeluk ibunya dengan ketakutan. "Bu, hujannya deras sekali." "Iya nak, nanti juga reda. Baca doa." "Ya," jawab ibunya lembut sambil mengelus kepala anaknya. Namun malam itu bukan malam biasa. Tiba-tiba suara gemuruh besar terdengar dari arah bukit. Tanah bergerak, pohon-pohon tumbang, dan dalam sekejap longsor besar menimpa desa itu. Ketika pagi tiba, desa Sukamulya tak lagi sama. Puluhan rumah tertimbun, termasuk rumah Fauzan. Ia selamat karena tertimbun di sisi dapur yang tidak sepenuhnya roboh. Tapi keluarganya, ayah, ibu, dan adik kecilnya tidak tertolong. Setelah kejadian itu, Fauzan tinggal bersama bibinya, Bu Salma, di desa sebelah. Bu Salma seorang janda penjual sayur di pasar. Hidupnya pas-pasan. Meski begitu, ia menyambut Fauzan dengan penuh kasih. Hari-hari Fauzan berat. Setiap malam ia sering menatap langit dan menangis pelan. "Kalau ibu masih ada, aku pasti bisa sekolah lagi," ucapnya lirih. Namun, meski hidupnya berubah total, Fauzan tidak mau menyerah. Ia rajin membantu bibinya berjualan di pasar pagi. Dan setelah itu, ia pergi ke madrasah di sore hari. Guru-gurunya sering kagum melihat semangatnya. Fauzan ini anak luar biasa. Walau hidupnya berat, hafalannya cepat dan bacaannya indah, ujar Ustaz Rahman, gurunya di madrasah. Seiring waktu, Fauzan menunjukkan bakat luar biasa di bidang agama. Ia menjadi qori kecil yang suaranya merdu dan tartilnya sangat jelas. Setiap kali ada lomba musabakah tilawatil Quran, MTQ tingkat kecamatan, Fauzan selalu diikutkan. Pertama kali ia ikut, banyak yang tidak percaya anak penjual sayur bisa bersaing. Tapi begitu suara Fauzan mulai menggema di mikrofon, semua terdiam. Suaranya menembus hati. Ia menang, bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Selain menjadi qori, Fauzan juga gemar menghafal Al-Quran dan membuat kaligrafi. Ia belajar menulis ayat-ayat indah di atas kertas bekas dengan tinta dari campuran arang dan air kopi. Di kamarnya yang kecil, penuh tempelan potongan kertas bertuliskan ayat-ayat suci. "Aku ingin hidupku bermanfaat, meskipun aku tidak punya apa-apa," kata Fauzan suatu malam pada bibinya. Tahun demi tahun berlalu. Fauzan tumbuh menjadi pemuda cerdas, santun, dan disegani. Dengan bantuan beasiswa dari pemerintah daerah, ia melanjutkan pendidikan ke pesantren ternama di kota kabupaten. Di sana, Fauzan dikenal sebagai santri teladan, bukan hanya karena prestasi, tapi juga karena kerendahan hatinya. Ia mengajar teman-temannya menghafal Al-Quran, membantu guru-guru menulis kaligrafi untuk masjid, dan sering diundang mengisi tilawah di acara-acara besar. Ketika ditanya apa rahasianya, ia hanya tersenyum. "Saya hanya ingin membahagiakan mereka yang sudah tiada dengan amal yang tidak pernah putus." Setelah menamatkan pendidikan dan menjadi pengajar agama muda, Fauzan memutuskan untuk kembali ke desanya yang dulu tertimbun longsor. Ia menatap tanah lapang yang dulu penuh kenangan. Rumput tumbuh di atas bekas reruntuhan rumahnya. Di sana, ia berdoa lama. "Dari tempat ini aku kehilangan segalanya, dan dari sini pula aku ingin memberi segalanya." Dengan tabungan yang ia kumpulkan
selamat bertahun-tahun, dan bantuan dari beberapa dermawan. Fauzan mulai membangun pondok pesantren kecil. Namanya Pondok Pesantren Cahaya Sukamulya. Ponpes itu ia dirikan untuk anak-anak yatim dan kurang mampu, agar mereka tetap bisa belajar agama dan mendapatkan pendidikan layak. Awalnya hanya ada 5 santri dan 2 kamar kayu, tapi semangatnya membuat banyak orang datang membantu. Bu Salmah, bibinya yang dulu merawatnya, menangis bahagia melihat Fauzan berdiri di depan pondok pertamanya. "Ibu kamu pasti bangga, Nak," katanya sambil memeluknya erat. Kini, Fauzan dikenal sebagai ustaz muda dan tokoh inspiratif di daerahnya. Ponpesnya telah menampung puluhan anak yatim dengan fasilitas belajar, masjid kecil, dan taman Al-Quran yang indah. Ia mengajar dengan hati, bukan hanya dengan kata-kata. Banyak warga desa yang dulu hidup dalam kesulitan kini mendapat cahaya dari Fauzan. Ia sering berkata kepada para santrinya, kehilangan bukan akhir segalanya. Kadang, dari duka yang dalam, Allah menumbuhkan kekuatan yang besar. Setiap malam, setelah salat Isya, Fauzan duduk di beranda ponpes. Ia menatap langit, tempat di mana ia dulu menangis sendirian saat kehilangan keluarganya. Kini, air matanya bukan karena sedih, tapi karena syukur. "Dulu aku hanya anak kecil yang sendirian," bisiknya. "Sekarang Allah memberiku banyak keluarga baru di sini." Dan dari balik keheningan malam, terdengar lantunan ayat suci dari suara anak-anak santrinya indah, lembut, mengalun di udara desa yang kini penuh cahaya. Pagi itu, Fauzan berdiri di halaman pondok pesantren yang baru beberapa bulan berdiri. Angin lembut meniup dedaunan pisang di belakang pondok. Suara ayam jantan, tawa anak-anak, dan denting piring dari dapur sederhana terdengar bersahut-sahutan. Dulu, tanah ini hanyalah sisa reruntuhan longsor tanah yang menelan keluarganya. Kini, berdiri bangunan sederhana yang menjadi tempat bernaung puluhan anak yatim dan santri miskin dari desa-desa sekitar. Alhamdulillah, Fauzan, pondok ini mulai ramai ya, kata Bu Salmah, bibinya yang sejak awal selalu menemani perjuangan Fauzan. Fauzan tersenyum menatap anak-anak yang sedang belajar membaca Al-Quran. "Semoga mereka bisa jadi cahaya untuk desa ini, Bi. Seperti doa ibu dulu." Bibinya menatap Fauzan lama. Air mata menetes tanpa sadar. "Ibu kamu pasti bangga, Nak." Waktu berjalan. Fauzan kini dikenal bukan hanya sebagai ustaz muda, tapi juga sebagai penggerak pendidikan agama di pedalaman. Ia sering diundang ke berbagai kecamatan untuk memberi ceramah dan motivasi. Namun setiap kali selesai berbicara, ia selalu kembali ke desanya, ke pondok kecil itu, tempat yang menjadi saksi hidupnya. Suatu sore, ia memanggil para santri dan masyarakat desa. "Teman-teman, pondok ini tidak hanya untuk menghafal Al-Quran. Aku ingin tempat ini juga bisa mengajarkan keterampilan menulis, bertani, membuat kerajinan, bahkan teknologi sederhana. Ilmu agama dan dunia harus berjalan beriringan." Warga tertegun mendengarnya. Fauzan tidak hanya berbicara, ia memulai. Ia mengajarkan cara menanam sayur organik di lahan belakang pondok, mengundang relawan untuk mengajar komputer, dan membuat program menulis kaligrafi untuk dijual di pameran seni Islam. Dalam waktu 2 tahun, Pondok Pesantren Cahaya Sukamulya bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat harapan baru bagi masyarakat desa. Namun, jalan menuju perubahan tidak selalu mulus. Suatu hari, hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Sungai di belakang pesantren meluap,
dan sebagian bangunan rusak diterpa banjir. Banyak santri kehilangan perlengkapan mereka, dan dapur pesantren terendam. Saat itu Fauzan berdiri di tengah genangan air, membantu memindahkan kasur dan buku. Wajahnya basah, bukan hanya karena hujan, tapi juga air mata. Bibinya mendekat. "Kamu capek, Nak?" Fauzan tersenyum kecil. "Tidak, Bi. Dulu Allah menguji aku dengan kehilangan. Sekarang, aku hanya diuji dengan tanggung jawab." Keesokan harinya, Fauzan mengumpulkan warga. "Kita bangun lagi. Seperti dulu waktu longsor menimpa kita. Selama kita punya tekad dan doa, kita takkan pernah benar-benar jatuh." Dan benar, dalam beberapa minggu, pondok kembali berdiri. Lebih kuat, lebih luas, dan lebih hidup dari sebelumnya. Tahun berganti. Fauzan kini berusia 30 tahun. Pondok pesantren yang dulu berdiri di tanah longsor telah menjadi pusat pembelajaran terbesar di kecamatan. Ratusan santri datang dari berbagai daerah. Beberapa di antara mereka bahkan sudah menjadi guru, kore, dan pembuat kaligrafi terkenal. Suatu sore, Fauzan duduk di beranda pondok, memandangi anak-anak kecil berlarian di halaman. Ia menulis di buku catatannya, "Dulu aku kehilangan segalanya, tapi dari kehilangan itu, Allah mengajarkan arti membangun bukan dengan batu, tapi dengan harapan." Tiba-tiba, seorang anak kecil datang membawa kertas. "Ustaz Fauzan, ini kaligrafi saya. Bagus nggak?" Fauzan tersenyum, menatap tulisan tangan itu. Tulisan di kertas itu berbunyi, "Dari duka, lahir cahaya." Air mata menetes di pipinya. Ia sadar, perjuangannya tidak sia-sia. Kini, cahaya yang dulu ia cari, telah ia temukan bukan dalam kesuksesan, tapi dalam wajah-wajah anak yang ia bimbing. Beberapa tahun kemudian, Fauzan mendapat penghargaan dari pemerintah daerah sebagai tokoh inspiratif desa. Namun, bagi Fauzan, penghargaan itu bukanlah tujuan. Ia berkata di depan masyarakat, "Saya hanya ingin memastikan tidak ada lagi anak di desa ini yang merasa sendirian seperti dulu saya. Kalau saya bisa bangkit dari kehilangan, maka siapapun bisa. Karena cahaya itu bukan milik saya, tapi milik kita semua." Sorak tepuk tangan memenuhi halaman pondok. Fauzan menatap ke langit. Di sanalah ia yakin keluarganya tersenyum melihatnya. Dan di bawah sinar matahari sore yang hangat, pondok pesantren itu tampak bersinar, seolah cahaya dari balik duka benar-benar memancar. Fauzan tak hanya membangun pondok, tapi juga membangun masa depan. Anak-anak yang dulu ia rawat, kini menjadi guru, ustadz, dan tokoh masyarakat. Desa yang dulu sunyi, kini menjadi pusat ilmu dan harapan. Dan nama Fauzan, cahaya dari balik duka, menjadi kisah nyata yang selalu diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya.